Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Akmelia Oarsi Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Sunan Gresik, program studi ekonomi syariah. Saya akan menjelaskan mengenai regulasi industri halal yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih aturan-aturan mengenai industri halal di Indonesia? Yuk, kita simak penjelasannya. Bagi umat Islam, mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, di dalam arti ayat tadi, terdapat kata halalan dan thayyiban. Kira-kira apa itu halalan thayyiban? Jadi, kata halalan memiliki arti yaitu diperbolehkan, sedangkan thayyiban sendiri memiliki arti baik untuk dikonsumsi. Produk halal sendiri merupakan produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Halalnya sebuah produk dapat dilihat salah satunya dari proses produksi. Proses produksi halal atau yang disingkat PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dari sisi hukum positif di Indonesia, jaminan dari pemerintah untuk memfasilitasi peredaran makanan halal dituangkan dalam sejumlah peraturan yang mengatur tentang prosedur dan juga standar produk halal di Indonesia. Salah satunya adalah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Jaminan produk halal yang disingkat JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Badan yang menyelenggarakan JPH ini merupakan BPJPH atau disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan ini dibentuk oleh pemerintah. Kemudian, ada pula tujuan dari penyelenggara JPH ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian, lalu ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam konsumsi, dan juga menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Kemudian pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis, lalu dikeluarkan oleh MUI melalui sertifikat halal berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH. Produk berbentuk barang yang wajib bersertifikat halal adalah seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain barang, jasa juga memiliki kewajiban untuk dilakukan secara halal, seperti proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Tata cara memperoleh sertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tahap pertama yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal, lalu dilakukan pemeriksaan atau pengajuan kehalalan produk oleh LPH yang ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha. Saat proses produksi, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk BPJPH. Kemudian, BPJPH menyampaikan hasil tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal MUI. Jika hasil sidang menetapkan halal pada produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal. Namun jika sebaliknya, produk yang ditetapkan tidak halal, maka permohonan akan dikembalikan, kemudian disertai dengan alasan sertifikasi halal terhitung sejak putusan kehalalan produk diterima dari MUI. Kemudian, pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, di bagian tertentu produk, atau tempat tertentu dalam produk. Pencantuman label halal ini harus mudah dilihat dan juga mudah dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, maupun dirusak. Sertifikasi halal sendiri memberikan dampak positif bagi produsen maupun konsumen. Dengan sertifikasi halal, konsumen akan mendapatkan ketenangan dari kehalalan produk yang dikonsumsi, sehingga penjualan pada produk tersebut akan semakin meningkat.
Selanjutnya, bagi perusahaan produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki unique selling point. Hal ini dapat dijadikan sebagai cara untuk bersaing dengan kompetitor yang produknya tidak bersertifikasi halal. Sertifikat halal juga dapat memperluas jangkauan pasar global karena produk yang diekspor akan dengan mudah diterima oleh negara lain, terutama negara yang mayoritasnya berpenduduk agama Islam atau Muslim. Untuk pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk. Nah, dari penjelasan saya tadi, sudah tahu kan seberapa penting adanya sertifikat halal pada suatu produk, baik makanan, jasa, maupun yang lain-lain, baik untuk konsumen maupun produsen. Maka dari itu, setelah ini jangan lupa, bagi kalian yang merupakan produsen untuk mendaftarkan barang-barangnya kepada BPJPH agar bisa mendapatkan sertifikat halal. Dan untuk kalian, para konsumen, biar lebih teliti lagi dalam melihat sertifikasi halal tersebut.